Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Thoriq Al-Fatih dari Program Studi Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teman-teman sekalian, ada satu masalah yang jarang sekali mendapatkan perhatian padahal sedang menjalar di tengah masyarakat kita. Terlebih di masyarakat muda bangsa Indonesia. Apa itu? Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah sebuah pola hidup yang dikendalikan dan didorong oleh keinginan untuk memenuhi hasrat keinginan saja. Membeli barang-barang atau yang sejenisnya dengan anggapan bahwa mereka akan mendapatkan simbol istimewa dibanding mereka atau orang-orang lain yang tidak memiliki barang tersebut. Wah, pasti aku keren kalau menggunakan barang ini. Wah, kalau aku punya ini, pasti orang-orang suka denganku. Atau anggapan-anggapan lain sejenisnya. Orang yang terjebak di dalam konsumerisme cenderung memenuhi kebutuhan tersier mereka terlebih dahulu. Pemenuhan terhadap barang-barang mewah atau pemenuhan terhadap barang-barang yang sejatinya tidak perlu dengan tujuan memenuhi keinginan individu. Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang, sebenarnya apa bahaya dari gaya hidup konsumtif? Tentu yang paling masyhur diketahui bahaya dari gaya hidup konsumtif adalah sifat boros. Sayangnya kata boros memiliki definisi serta standar yang berbeda tergantung individu. Walau Rasulullah sendiri pernah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, apa itu arti orang yang boros? Beliau kala itu menjawab, orang yang boros adalah orang yang membelanjakan hartanya tidak di jalan kebenaran. Untuk itu, mari kita bahas terlebih dahulu bahaya dari gaya hidup konsumtif, baik itu secara individu atau aspek lainnya yang terdampak. Selain pemborosan, individu dengan gaya hidup konsumtif cenderung terpengaruh secara psikologi serta cara pandangnya terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan kebiasaan membeli barang untuk mendapatkan atensi atau perhatian orang lain, orang-orang dengan gaya hidup konsumtif meletakkan kebahagiaan di luar dari apa yang ada di dalam dirinya. Memang benar membeli barang untuk kebutuhan diri sendiri. Tapi yang kemudian menentukan apakah ia akan bahagia setelah mendapatkan barang tersebut adalah pandangan orang lain terhadap dirinya. Tentu ini bukanlah pemikiran yang dewasa. Lebih jauh lagi jika ini terus berlangsung akan memicu stres serta kecemasan pada individu yang bersangkutan. Selain itu, aspek lain yang juga terdampak dari gaya hidup konsumtif antara lain adalah yang pertama, aspek ekonomi. Secara ekonomi, gaya hidup konsumtif akan membuat perputaran uang di dalam struktur masyarakat tidak merata. Uang hanya akan berputar di antara orang yang memiliki uang dengan industri yang memproduksi barang. Yang kedua, aspek sosial. Gaya hidup konsumtif mampu menstruktur kegiatan keseharian di dalam masyarakat. Orang-orang yang telah terbiasa menghamburkan uang untuk memenuhi kebutuhan barang-barang mewah hanya akan bergaul dengan orang serupa. Sehingga tak heran kini kita bisa temui banyak sekali jenis strata sosial yang aneh. Ada strata sosial kumpulan orang-orang dengan smartphone A. Atau strata sosial kumpulan orang-orang dengan selera outfit B. Yang ketiga, ada aspek lingkungan. Gaya hidup konsumtif juga mempengaruhi lingkungan tempat kita tinggal. Gaya hidup konsumtif menyumbang lebih dari 60% gas rumah kaca yang mana mampu mempercepat global warming. Loh kok bisa? Sebab produk-produk yang digunakan oleh manusia tersebut, produk-produk yang kita beli secara impulsif, itu tidak menggunakan energi yang sedikit dalam pembuatannya. Industri-industri yang mengolah produk-produk tadi menggunakan energi yang luar biasa sehingga memicu percepatan pemanasan global. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW pernah berkata, jangan letakkan harta ke dalam hati karena ia akan mengubah hatimu.
Rasulullah sendiri tak henti-hentinya menasihati umatnya untuk tidak mencintai dunia secara berlebihan. Salah satu riwayat dari Al-Baihaqi di kitab Syu'ban Al-Iman, Rasulullah pernah bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah," yang artinya cinta dunia adalah biang segala kesalahan. Saya jadi teringat salah satu nasihat dari dosen sekaligus guru kita semua, Bapak Fahrudin Faiz. Beliau pernah menasihati untuk tidak meletakkan kebahagiaan di luar dalam diri kita. Karena justru yang demikian akan kontraproduktif dengan apa yang kita inginkan di awal, yakni kebahagiaan. Untuk mengatasi masalah gaya hidup konsumtif yang semakin merebak ini, banyak paham finansial yang muncul di tengah kita. Salah satu yang paling menarik untuk dikaji adalah frugal living. Secara sederhana, frugal living adalah paham yang membuat kita lebih sadar akan pengeluaran serta bagaimana cara memprioritaskan keuangan di masa depan. Frugal living adalah konsep yang sudah ada sejak tahun 1994, tepatnya di USA, kala itu dengan nama yang lain, yakni Financial Independent Retire Family atau FIRE. Kemudian di masa modern ini kembali mencuat dengan nama frugal living. Frugal living sebenarnya membuat seseorang lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Sebab uang akan dikonotasikan sebagai berapa jumlah waktu yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Sehingga hal ini akan memicu bagaimana seseorang akan bertindak dengan uang yang mereka miliki. Dalam Islam, frugal living memiliki makna sederhana. Rasulullah sendiri dalam hidup mengajarkan nilai ini. Orang dengan kesederhanaan akan lebih toleran dan menghargai apa yang Allah berikan sekecil apapun itu. Frugal living juga sempat disindir di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, kenakanlah pakaianmu yang bagus ketika memasuki masjid. Makanlah serta minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Teman-teman, beberapa konsep frugal living dalam Islam yang bisa kita terapkan dalam keseharian dan menjauhkan kita dari konsumerisme antara lain, yang pertama, menerapkan gaya hidup hemat. Yang kedua, menjauh dari sifat israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau pemborosan. Yang ketiga, mengutamakan hak orang lain tidak lebih besar dari hak diri sendiri. Yang keempat, selalu membeli barang yang berkualitas. Yang kelima, senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan. Dan yang keenam, bersikap tawazun atau menyeimbangkan segala aspek di dalam kehidupan dan tidak condong pada aspek-aspek tertentu saja. Ketika hidup kita tidak hanya berfokus pada konsumerisme, baik itu makanan, fashion, atau kesenangan, kita akan bisa memandang dunia lebih jernih dan tenang. Kita dapat mengkompensasikan waktu, tenaga, pikiran, dan uang yang kita miliki untuk aktualisasi diri menjadi manusia yang lebih cerdas, manusia yang lebih bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan hanya bersifat duniawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.